Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detania Rahalubis dengan NIM 08051182429004. Jadi di sini saya akan melakukan pengolahan data dari uji akurasi. Yang dimana kalau uji akurasi ini tuh kita menilai hasil dari klasifikasi citra, yang dimana hasil atau isi dari klasifikasi citra ini tuh kita bandingkan dengan data pada pengukuran di lapangan. Jadi kalau misalnya di klasifikasi citranya itu ada vegetasi, terus pada pengukuran lapangan kita menemukan kalau di titik koordinat itu ada vegetasi, itu berarti akurasi. Itu akurat berarti. Nah, jadi kalau untuk akurasi dia tuh ada dua jenis, yang mana ada akurasi posisi sama ada akurasi isi. Kalau akurasi posisi dia itu posisinya akurat, yang dimana akurat dengan dari sumber data posisi itu. Nah, kalau misalnya untuk akurasi isi, jadi untuk yang kita temukan di lapangan atau ground check itu isinya dibandingkan dengan hasil dari klasifikasi citra. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS ini kita akan menambahkan data dari hasil klasifikasi citra tutupan lahan. Nah, ini tinggal di zoom. Nah, kalau misalnya sudah, kita ke file, terus ke add data, dan add XY data. Ini kita tambahkan data dari hasil praktikum lapangan kemarin. Nah, untuk X field dan Y field itu masing-masing X dan Y. Kalau misalnya untuk Z field itu kita tambahkan yang ST. Ini untuk koordinat sistemnya bisa pakai yang WGS 1984. Kita klik OK. Terus ini langsung saja di OK. Nah, ini titiknya sudah ada. Di sini kita tinggal ganti tandanya saja. Ini kita pakai push pin. Nah, terus pada layer titik-titik ini kita ke kanan, terus kita ke properties, dan ke labels, dan kita tik yang label feature in this layer. Ini untuk labelnya bisa dibesar, bisa dipertebal. Nah, ini kita klik OK. Ini kita bisa zoom untuk klasifikasi citranya. Nah, untuk klasifikasi untuk akurasinya, nah ini kita bisa tambahkan klasifikasi citranya. Nah, untuk yang nomor 1 itu vegetasi. Jadi klasifikasi citranya vegetasi. Nah, untuk yang nomor 2 vegetasi.
Nomor 3 juga vegetasi. Nah, ini untuk yang klasifikasi citra udah dimasukkan. Kalau misalnya udah, ini kita bisa langsung masukin di sini. Ini namanya confusion matrix, double confusion matrix. Jadi kita bisa tambahkan untuk bangunan ini bisa ditambahkan kalau misalnya ini kan hasil klasifikasi nih, hasil klasifikasi. Nah, kita lihat juga ini tuh yang di data lapangan. Ada gak yang bangunan sama bangunan? Hasil klasifikasi bangunan, hasil klasifikasi ininya bangunan. Sini nggak ada, jadi kita bisa ketik 0. Untuk lahan terbuka bangunan ada 1, 2, 2. Jadi sini kita masukkan 2. Nah, untuk vegetasi dengan bangunan itu ada 1. Terus perairan 0. Nah, selanjutnya ada lahan terbuka. Data lapangannya lahan terbuka dengan lahan terbuka ada 1. Lahan terbuka dengan bangunan ada lapangannya 0. Ya 0. Terus untuk vegetasi maksudnya ada ini dulu, lahan terbuka dengan lahan terbuka ada 1. Selanjutnya untuk vegetasi dengan lahan terbuka 1. Ada 1. Nah, selanjutnya dengan perairan 0. Vegetasi dengan bangunan ada, perairan juga ada. Terus vegetasi dengan terbuka ada 1. Terus vegetasi dengan vegetasi 3, 4, 5. Terus vegetasi dengan perairan 0 dan perairan 0. Nah, ini sudah dimasukkan. Yang pertama di sini tuh ada total baris. Nah, total baris ini tuh hasil dari ini, hasil dari yang terhitung tadi, dimana rumusnya itu dijumlahkan dari sini ke sini. Jadi itu perbarisnya itu dihitung ada berapa yang ini tadi. Ini itu pada tiap hasil data lapangan itu bakal dihitung ada berapa saja yang tergolong tadi. Nah, terusnya kalau ini tuh kalau untuk user accuracy ya ini tuh data lapangan yang teruji akurasinya itu bakal dibagi dengan total baris yang ada di data lapangan per kolom ini juga. Jadi untuk uji akurasi ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa akurat. Jadi itu akurasinya itu berapa persen gitu. Nah, kalau misalnya untuk total kolom, ini ditotalkan per kolomnya. Jadi bangunan ini dia tuh di data lapangan.
yang dijumlahkan. Kalau misalnya ini tadi tuh berbaris kan, jadi dia itu yang ada di hasil klasifikasinya. Ini nah, dan yang kalau misalnya untuk di total kolom ini itu bakal di sini, itu bakal jumlahin ke sini. Ya, ini total dari total kolom. Kita ada 11, yang mana ini tuh ada berapa sampel data. Ini tuh ada 11, jadi benar dan tidak ada kesalahan. Nah, untuk producer accuracy, yaitu yang hasil yang yang sudah diakurasi tadi, hasil yang akurasi tadi itu dibagi dengan total kolom. Jadi ini tuh per kolom. Kalau misalnya ini tadi tuh per baris, ini tuh per kolom, dan didapatkanlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk overall accuracy ini untuk hasil yang teruji akurasinya pada kolom bangunan, data terbuka, vegetasi, dan perairan itu dijumlahkan, terus dibagi dengan jumlah dari sampel yang ada 11. Jadi dapatkan hasil 0,5454545454. Nah, selanjutnya itu ada kappa coefficient, dimana kappa coefficient ini adalah hasil dari akurasinya. Jadi mana ini ada itu rumusnya itu ada yang ini, yang total dari sampel dikali dengan jumlah dari hasil yang telah teruji akurasi ini, terus dikurangi dengan hasil yang dari ini, terus dibagi dengan yang total itu total dari sampel yang dipangkat keduakan dan dikurangi dengan hasil yang dari ini. Nah, hasil yang dari ini itu dapatnya dari mana? Ini tuh total kolomnya dibagi pada total baris. Jadi itu ada kesalahan sedikit. Nah, jadi ini total barisnya. Hasil total dari kolom dibagi dengan total dari baris. Nah, jadi kalau misalnya pada total kolom bangunan ini kita kali dengan total barisnya, terus lakukan yang sama. Ini langsung dijumlahkan. Nah, dapatkan hasilnya ke 50. Jadi di sini untuk ini sudah lengkap perhitungannya, dimana ini tinggal di enter dan didapatkanlah kappa coefficient sebanyak 0,22, dimana 0,22 ini berarti 22,5%. Kalau 22,5% berarti ya ini tingkat akurasinya rendah. Soalnya kalau misalnya rentang dari 0 sampai 4 yaitu rendah, rentang 0 sampai 6 atau 7 itu sedang, dan rentang dari 8 sampai 9 itu tinggi. Maka dari itu untuk hasil yang kita dapatkan ini rendah. Baik, saya pikir hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan ke kesimpulan dan syarat. Baik, saya akan mulai kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini kita dapat menilai hasil dari
hasil dari klasifikasi kita dengan melakukan ground check atau pengukuran di lapangan, yang dimana hasilnya itu bakal kita bandingkan seperti tadi. Yang pertama, kita lihat dulu hasil klasifikasi citra tersebut, terus kita akan klasifikasikan ke kelas-kelas. Yang tadi itu ada 4 kelas. Jadi pada ArcGIS tadi kita masukkan data peta tutupan lahannya, terus kita masukkan juga titik koordinat yang telah dibuat juga di pada pengukuran lapangan. Terus pada pengukuran lapangan tersebut kita juga cek apa tutupan lahan yang ada di lapangan. Jadi kita bisa menguji akurasi dari klasifikasi citra yang dilakukan. Jadi setelah itu kita akan masukkan datanya ke Excel, di mana Excel itu sudah ada untuk ground check-nya, kita masukkan juga kelas-kelasnya. Terus pada klasifikasi citranya juga kita masukkan kelas-kelasnya. Terus nanti kita akan menggunakan confusion matrix, di mana confusion matrix ini, nah di sini yang confusion matrix dia itu untuk menguji akurasinya dan menentukan seberapa persen sih akurat dari hasil klasifikasi citra yang dilakukan sebelum ke lapangan dan hasil pengukuran lapangan. Untuk yang saya lakukan tadi itu memiliki uji akurasi memiliki hasil dari akurasi sebesar 22%, atau lebih tepatnya 22,5%, yang mana itu masih rendah karena untuk uji akurasi itu semakin mendekati nilai 1 kappa coefficient-nya itu maka semakin akurat. Maka dari itu kalau misalnya rentang dari 0 hingga 4 dia itu masih rendah, kalau 4 sampai 7 atau sampai 6 itu masih sedang, tergolong sedang. Kalau misalnya dari 8 hingga 9 dia itu tergolong akurasinya tinggi. Baik, untuk saran, menurut saya praktikum yang dilaksanakan pada hari Senin kemarin itu sangatlah kondusif. Terima kasih kepada asisten-asistennya telah sabar untuk mengajari kami. Selain itu tidak ada saran untuk ini praktikumnya. Baik, mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.